Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Selain membahas terkait permasalahan ekosistem dan juga pentingnya untuk menjaga kelestarian air, di World Water Forum ternyata juga ada momen-momen menarik lainnya yang tidak kalah untuk kita simak dan kita bahas. Salah satunya adalah pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Indonesia bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Kita ketahui Presiden Joko Widodo dan Puan Maharani sudah lama tidak bertemu akibat panasnya pergesekan di Pilpres 2024. Bahkan PDIP sendiri telah mencoret nama Jokowi dan juga Gibran serta Bobi Nasution dari keanggotaan di Partai Demokratik Indonesia. Hal ini tentu membuat hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga Puan Maharani merenggang dan tidak pernah lagi terlibat komunikasi secara langsung setelah hal ini. Dan baru kemarin teman-teman kita menyaksikan bersama-sama dan saya tampilkan juga ini momen ketika Pak Jokowi menyambut Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI di World Water Forum Bali 2024. Kita melihat keduanya saling berjabat tangan, berjalan bersama-sama. Untuk tentu teman-teman ini juga sangat penting karena kedua tokoh ini adalah wajah Indonesia di mana Presiden Joko Widodo sebagai eksekutif dan ini Puan Maharani sebagai legislatif. Tidak elok rasanya kalau misalnya mereka berdua, kedua tokoh ini tidak melakukan pertemuan di World Water Forum. Nah teman-teman, tentu para wartawan langsung dibuat heboh lantaran pertemuan ini tidak hanya dengan Pak Jokowi tapi juga dengan Pak Prabowo. Bahkan di sini beredar isu liar yang menyebut bahwa PDIP siap untuk masuk ke koalisi, ke kubu pemerintahan asal dengan syarat minimal mendapatkan 3 kursi. Informasinya saya dapat dari mana? Teman-teman tunggu dulu, jangan dulu bilang ini hoax, jangan dulu bilang saya mengada-ngada. Ini informasinya kita dapat dari salah satu partai pendukung Pak Prabowo, yaitu Partai Amanat Nasional, di mana dalam salah satu press release-nya, ini PAN itu di kompas.com menyebut mereka itu tidak ridho, tidak rela jika ada partai yang baru masuk langsung mendapatkan 3 kursi. Informasi ini dirilis di kompas.com dalam salah satu artikel yang berjudul PAN tak mau ada partai baru, dukung Prabowo, langsung dapat 3 menteri. Nah teman-teman, sebelum kita panjang lebar membahas hal ini, mending kita langsung saja simak. Ini ada pernyataan langsung dari Puan Maharani, salah satu petinggi Partai Demokratik Indonesia atau PDIP. Yuk teman-teman, kita simak dulu pernyataan selengkapnya. Ya nggak gimana-gimana ya, ngomonginnya tentang Water World Forum. Ya udah, rahasia. Banyak obrolan khususnya kan sudah lihat wajah saya dan wajah Pak Presiden sumringah. Ya, itu ya. Apa? Sempat ketemu Pak Prabowo. Nggak jalan bersama, ya bicara macam-macam. Ya sudah itu. Nanya nggak ya, lupa. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan bersama-sama itu pernyataan singkat, padat dan menurut saya kurang jelas ya. Memang kurang jelas, banyak sekali wilayah abu-abunya di sini. Dari pernyataan Ibu Puan Maharani yang menyebut bahwa Bu Puan telah bertemu dengan Pak Jokowi dan juga telah bertemu dengan Pak Prabowo di World Water Forum Bali 2024. Di sini Puan menyebut bahwa pembahasannya hanya seputar pembahasan air di World Water Forum, tapi juga ada pembahasan yang lain ya, macam-macam lah. Jadi kalau misalnya teman-teman agak kelewat tadi, Puan itu mengatakan ya macam-macam lah, ada beberapa hal yang khusus. Dan saat ditanya oleh wartawan apa hal khusus itu, beliau menjawab ini ada rahasia. Nah tentu seorang politikus kalau misalnya bertemu dengan politikus tidak hanya akan membahas hal-hal sepele, tapi juga pasti akan membahas hal-hal yang intens, hal-hal yang penting yang juga menyangkut partainya. Nah mungkin memang tidak secara penuh atau tidak secara lengkap dibahas di World Water Forum, tapi pertemuan antara Puan Maharani
dan juga Presiden Jokowi dan juga ini presiden selanjutnya yaitu Prabowo Subianto ini akan menentukan apakah rekonsiliasi politik ini bisa terjalin, bisa diwujudkan atau tidak. Karena kalau misalnya kita lihat ini di isu yang saat ini sedang beredar, ini PAN itu memang yang paling keras menolak kalau misalnya ada partai yang baru masuk tiba-tiba langsung diberikan jatah 3 kursi. Bahkan informasinya ini PDIP itu sampai ditawari oleh teman-temannya, sampai ditawari langsung 3 kursi. Ini bisa nambah loh, bisa 4, bisa 5, dan tentu partai-partai lain yang sudah berdarah-darah mendukung Pak Prabowo ya wajar. Saya mengatakan ini sangat wajar, sangat logis kalau mereka ada rasa nggak rela, nggak ridho. Saya yang berjuang, saya yang membela Anda, tetapi kenapa musuh Anda yang baru datang langsung diberikan jatah 3 kursi? Oke, biar makin lengkap teman-teman informasi ini, mending kita langsung saja simak press release dari Partai Amanat Nasional yang telah dirilis oleh Kompas.com di artikelnya yang berjudul "PAN tak mau ada partai baru, dukung Prabowo langsung dapat 3 menteri". Dilansir dari Kompas.com, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional PAN DPR Saleh Pantona Daulay menilai tidak tepat apabila ada partai politik yang baru bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka-Buming Raka tetapi langsung mendapatkan 3 kursi di kabinet pemerintahan mendatang. Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat 3. Kemarin dalam Pilpres enggak ikut dukung Prabowo, kok tiba-tiba dapat 3 menteri? Itu kan enggak tepat, bener enggak? Ujar Soleh di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Mei 2024. Soleh juga menilai tidak tepat apabila partai-partai politik yang baru belakangan bergabung itu ngotot meminta jatah kursi menteri yang lebih banyak dibandingkan partai-partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal. Ini penting nih teman-teman, ya saya ulang. Soleh menilai nih partai yang baru gabung nggak baik, nggak tepat kalau misalnya baru masuk langsung ngotot minta jatah menteri yang lebih banyak daripada pendukungnya. Ini siapa lagi teman-teman ya? Ini sindiran loh, ini sindiran langsung. Kalau saya rasa ini pasti ya menyindir mungkin partainya Bu Puan ya. Tapi ini menurut saya loh, ini pendapat saya. Yang kalau misalnya saya rasa ya PDIP nggak akan mau masuk ke koalisi pemerintahan kalau cuma dikasih jatah menteri 1 atau 2. Ya, jadi ini sindiran benar-benar menyindir itu kubu oposisi yang saat ini lagi nego ya, lagi nego jatah menteri sama Pak Prabowo. Kita lanjut lagi teman-teman. Sebaliknya yang mengklaim wajar apabila PAN mendapatkan kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran kelak karena telah mendukung pasangan tersebut dari awal. Bahkan menurut Saleh, PAN mendapatkan 5 kursi di kabinet Prabowo Gibran bukan hal yang luar biasa. Kalau PAN itu sudah memang harus dapat mestinya dalam sistem demokratik yang ada di Indonesia, wajar kalau misalnya dapat. Persoalan apakah 4, 5, 6 diserahkanlah ke Pak Prabowo, kata dia. Kendati demikian, setelah menekankan bahwa partainya tidak pernah menekan dan mengintervensi Prabowo terkait struktur kabinet, ia mengatakan posisi kursi menteri yang didapat oleh masing-masing partai politik pendukung adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Ya teman-teman, dari artikel ini intinya teman-teman, partai-partai koalisi yang diwakili suaranya oleh PAN ini menolak gagasan atau wacana jika partai baru masuk langsung bisa dikasih jatah 3 menteri. Memang kalau misalnya saya ya jadi pendukung Pak Prabowo, dulu jadi pendukung Pak Prabowo, terus musuhnya tiba-tiba masuk dan langsung diberikan hidangan yang luar biasa yaitu 3 jatah menteri, rasanya agak nyelekit ke hati juga. Tapi ya masalahnya ini teman-teman. Partai sebesar pemenang pemilu ya di DPR dengan suara terbanyak, apa mau cuma dikasih jatah 1 atau 2 menteri? Ya enggak akan mau lah. Jadi memang Pak Prabowo harus benar-benar menimbang apakah mau mendengarkan ini curahan hati para rekan-rekannya, sekutunya,
Ataukah lebih memilih untuk menambahkan Indonesia rekonsiliasi politik dengan memberikan jatah kursi mungkin 3 atau 4 ke Partai Demokratik Indonesia? Nah, tentu ini adalah keputusan krusial bagi Prabowo Subianto dan tentu bakal kita update ya, bakal kita pantengin berapa sih nanti jatah kursi yang bakal Prabowo tawarkan dan berapa yang bakal diminta oleh partainya Bu Puan. Nah, karena biar nggak ketinggalan teman-teman, biar nggak ketinggalan informasinya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus kirim notifikasi-notifikasi video-video baru dari Kajian Online. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.